لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يصوم الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم افتح علينا حكمة وانصر علينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, para alimil ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Habib Fadil Al-Jufri wa Al-Habib Husain bin Fadil Al-Jufri wal Habib Ali bin Fadil Al-Jufri wa Kiai Haji Nur Khalis dan para kiai ajengan lainnya, mata'anallah bitulil hayatihim. Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan urusan beliau fi khairin wa lutfin wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Khusus bil khusus sahibul bait, sahibul wasilah wal fadilah, kita doakan mudah-mudahan insyaallah yang menyatukan pada malam hari ini yaitu Fadilatul Ustaz Saifullah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diistiqomahkan dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di dalam naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita berkumpul menyanjung dan menyandungkan melalui pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca di dalam maulid Ad-Daibai tersebut yang telah kita baca maupun salawat yang telah kita lantunkan, insya Allah menjadikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebab ini mulia di salawat. Kadang-kadang kita lupa salawat sama Nabi. Terkadang kita malas untuk salawat kepada Rasulullah. Padahal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insanul kamil yang dijuluki oleh Allah sebagai Habibullah. Tidak mungkin seseorang mendapatkan gelar kedudukan yang tinggi di sisi Allah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah bukakan pintu surga khusus untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Maulid Ad-Daiba, pengarangnya adalah Syekh Abdurrahman Ad-Daiba. Jadi pernah ada cerita, karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, al-mar'u ma'aman ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai sewaktu hidup di dunia. Ini di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Daiba. Ada seorang anak kecil yang kira-kira umurnya 5 tahun. Ketika Syekh Abdurrahman Ad-Daiba ini ingin melakukan perjalanan safar menuju dan berziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang siap-siap dengan kendaraannya, dengan ontaknya, dengan tunggangannya, tiba-tiba datang seorang anak kecil. Ini anak kecil mendatangi Syekh Abdurrahman Ad-Daiba sambil menangis dan memohon, "Wahai Syekh, engkau hendak kemana?" Maka ini Syekh Abdurrahman Ad-Daiba berjawab, "Saya ingin berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi." Ya, anak kecil ini ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih mendengar Syekh Abdurrahman Ad-Daiba mau pergi menziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini anak kecil nangis, menangis pengen ikut dengan Syekh Abdurrahman Ad-Daiba. Mohon ya Syekh, ajak saya,
Ya Syekh, saya pengen ikut, tolong ajak saya dan tolong izinkan saya untuk bisa ikut bersama engkau dan rombongan untuk berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil tahu rasanya rindu kepada Nabi Muhammad. Setelah itu apa yang dikatakan Syekh Abdurrahman Daibah? Jangan wahai anak kecil, kamu masih anak-anak, jangan nanti aja, tahun depan atau tahun depan berikutnya insya Allah kita pergi sama-sama ziarah ke makamnya Rasulullah. Kamu masih kecil. Ini namanya anak kecil nggak ngerti. Akhirnya meleng dikit. Syekh Abdurrahman Ad-Daibah sedang siap-siap meleng dikit, ada satu peti. Ternyata peti itu yang akan memasukkan barang-barang tersebut. Masuklah ini anak kecil ke dalam peti tersebut. Masuk si anak kecil, nggak ketahuan siapapun. Kemudian masuk ke dalam peti tersebut dan peti tersebut diangkat di atas tunggangan kendaraan onta maupun kuda yang akan berangkat ke makamnya Rasulullah. Perjalanannya Pak, Bu, dari tempatnya Syekh Abdurrahman Ad-Daibah ini menuju makamnya Rasulullah kurang lebih 20 hari lama perjalanan. Dalam perjalanan terus berjalan, istirahat berhenti hingga dicapai waktu, sampailah Syekh Abdurrahman Ad-Daibah di makamnya Rasulullah SAW. Diturunkan semua barang-barangnya. Tiba-tiba ketika mau ziarah ke makamnya Rasulullah, di peti tersebut ada suara gerak-gerak. Maka penasaran ini rombongan, coba buka. Ternyata ketika dibuka apa? Seorang anak kecil yang 20 hari kemarin nangis-nangis pengen ikut ziarah ke makamnya Rasulullah, tiba-tiba dia ngumpet masuk ke dalam sebuah peti karena hanya pengen ikut, karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saat itu Syekh Abdurrahman Ad-Daibah marah? Tidak. Pengarang Maulid Tiba tahu rasanya rindu, tahu rasanya kangen. Maka anak kecil ini gak dimarahin, enggak. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Daibah itu senang ketika ada seorang anak kecil rindu kepada Nabi, kenal sama Nabi, kangen sama Nabi, pengen ikut. Saking nekatnya masuk dalam peti. Ya kan sama Syekh Abdurrahman Ad-Daibah, ayo kalau begitu kita ziarah ke makamnya Rasulullah. Cuman saya pengen nanya, kata Syekh Abdurrahman, ini selama perjalanan 20 hari kita istirahat makan, kamu di dalam peti nih ngumpet nih selama 20 hari. Mungkin udaranya nggak banyak, udaranya kecil yang masuk, kemudian engkau nggak makan, nggak minum selama 20 hari. Apa yang menyebabkan engkau kuat, wahai anak kecil? Ini anak kecil ditanya, umurnya 5 tahun. Anak kecil, apa yang menyebabkan engkau kuat nih? Bertahan 20 hari nggak masuk makan, nggak masuk minum. Apa jawab anak kecil dengan polosnya? Ya Syekh, laparku, hausku telah hilang karena kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu namanya rindu. Nggak makan, nggak minum 20 hari bisa kuat tertahankan. Biiznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kuatkan ini anak kecil. Dibawalah, dituntunlah ini anak kecil ziarah di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nih, kalau pecinta tuh begitu hal. Ketika memulai salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini anak kecil nggak kuat manggil nama Rasulullah di hadapan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang anak kecil lantas pingsan dan meninggal dunia. Kenapa? Meninggal karena kangen, nggak kuat sama Nabi. Kemudian kebiasaan orang Madinah itu nggak boleh ada orang luar Madinah, nggak boleh dikuburkan di dalam Madinah. Akhirnya dikuburkan di luar Madinah. Dikuburkan ini anak kecil. Lihat perkataan Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bakal dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Ini dikuburin ini anak, tiap tahun kuburannya bergeser masuk kota Madinah, bergeser sampai akhirnya ini kuburan si anak kecil sang pecinta Nabi, sang perindu Nabi, sampai di sampingnya daripada masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini meninggalnya, matinya
Ini jenazahnya, kuburnya aja bisa mendekati dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kerinduan yang dalam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen masuk surga, kita semua pengen semua masuk surga, tapi kita nggak tahu jalannya. Nggak usah jauh-jauh, jalannya ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usah jauh-jauh, cintai Nabi, ikutin Nabi, ada rasa rindu kepada Nabi, itu kunci surga kita. Salat nggak ada jaminan kita masuk surga. Sebab hadimis salat ala Nabi faqabul wa hatman bi ghairi taraddud a'maluna bainal qabul wa raddiha illa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat baca para ibu, para hadirin. Perbanyak membaca sholawat, karena sesungguhnya sholawat kepada Rasulullah itu hatman bi ghairi taraddud, pasti diterima. A'maluna bainal qabul wa raddiha. Amal kita nih di antara dua, antara diterima sama ditolak. Kecuali sholat ala Nabi, pasti semua sholawat yang kita baca kepada Nabi disampaikan kepada Nabi, dan sholawat kita tidak mungkin tertolak. Agungnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang menyebabkan kita nggak cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan sholatnya kita, walaupun ribuan rakaat kita sholat setiap malam, bahkan setiap hari kita sholat 1000 rakaat, tapi di dalam sholat kita nggak sebutkan nama Nabi Muhammad, maka sholatnya nggak sah, nggak diterima. Sebab di dalam sholat rukunnya kita wajib bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dan menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau kita cuma sholat aja ribuan rakaat tapi nggak nyebutin nama Nabi Muhammad di dalam sholat kita, maka sholat kita nggak diterima. Terus kita mau syahadat seseorang tidak akan diterima dan tertolak tatkala syahadat itu tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad. Terus kita doa bangun jam 2 malam sampai menjelang fajar, kita ngangkat tangan berdoa mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lantas di dalam doa kita tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka ya ta'allaq, doa kita bergantung, tidak akan sampai kepada Allah doa kita. Karena syarat daripada berdoa kita menyebutkan nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita pengen semuanya masuk surga, sedangkan yang pegang pintu kuncinya surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita gak cinta sama Nabi, mustahil. Hatta kita hafal Quran, tidak bawa cinta meninggal kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa memasuki surganya Allah. Karena Ibn Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran, bu, hafal Quran, tapi matinya tidak bawa cinta kepada Nabi, su'ul khatimah. Bukan jaminan banyaknya sholat, bukan jaminan kita hafal Quran kita bisa masuk surga, tidak. Cinta yang membawa kita menuju pintu gerbangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi perintahkan sholat, ya kita laksanakan sholat. Tapi maaf sekali lagi, banyaknya kita ibadah tidak bawa cinta kepada Nabi, mustahil kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat pernah ditanya, sifli anil jannah, sifatkan aku tentang bagaimana keindahan-keindahan surga. Nah, model kayak kita, Pak, disuruh ceritakan pengen masuk surga, pengen di surga ada apa? Ada bidadari, ada ini, ada makanan. Itu yang keistimewaan di dalam surga yang kita tahu. Tapi ketika seorang saleh ditanya, sifli anil jannah, sifatkan aku tentang kemewahan, keistimewaan, kekayaan itu surga, maka dijawab, fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan surga, mulianya surga, istimewanya surga, megahnya surga, karena di dalamnya ada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di satu kampung, Bu, Pak, di satu kampung ini ada orang, maaf, non muslim, kan orang Islam, dia dikasih sakit, sakitnya nggak sembuh-sembuh, tapi
ketika dia dikasih sakit ini dia yakin orang Islam punya nabi. Herannya dia yakinnya sama nabi kita, sama Rasulullah. Dia yakin Rasulullah itu bakal menolong. Dia ucap tiap hari ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia jadikan zikir. Nama Nabi dia sebut. Subhanallah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Karena seringnya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka di dalam doa penyembuh, doa untuk kesehatan, doa untuk orang yang sakit apa? Sayyiduna Muhammad Rasulullah, syifa'un likulli da'. Kita sebutkan nama Nabi Muhammad untuk menjadi perantara kesembuhan. Sakit apapun bisa diobati, sakit apapun bisa disembuhkan. Bibarakati Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agungnya, mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Musa ada seorang ahli maksiat. Sampai ini tetangga-tetangganya udah pada kesel, udah gak mau lagi ngurusin ini orang. Akhirnya meninggal. Lihat di saat wafatnya orang ahli maksiat, tetangga-tetangganya gak ada yang mau ngurusin kewafatannya. Dibuanglah ini si mayat dan jenazah ke tempat sampah. Dibuang si mayat ke tempat sampah. Kemudian Nabi Musa ditegur oleh Allah, ya Musa, jangan engkau biarkan ada satu jenazah di satu kampung di sana. Itu adalah kekasihku, tolong urusin jenazahnya. Maka Nabi Musa ini heran, siapa yang berani-berani membuang jenazah kekasih Allah? Ditanya sama masyarakat, siapa yang buang ini jenazah ke tempat sampah? Akhirnya masyarakat dijawab, wahai Nabi Musa, ini orang waktu hidupnya maksiat terus. Ini kita di masyarakat udah pada resah dibuatnya sama ini orang. Maka kita buang jenazahnya. Kata Nabi Musa, ini adalah kekasih Allah. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, amalan apa ini si hamba sehingga menjadikan kekasih di sisimu, engkau cintai, sedangkan masyarakat ini bilang ini orang ahli maksiat ya Rabbi. Maka Allah menjawab, wahai Musa, ketahuilah ini orang memang ahli maksiat, tukang maksiat, banyak dosanya. Tapi ketika di akhir hayatnya, semenjak dia di akhir hayatnya, sebelum dia wafat, Fataha Taurat, dia buka kitab Taurat, dia baca kitab Taurat. Kemudian di dalam Taurat tersebut terdapat berisikan tentang bagaimana Taurat mensifati Nabi Muhammad SAW. Dia buka kitab Taurat, kemudian dia lihat ada tulisan Muhammad, maka dia cium, faqabbala ismu Muhammad, dicium namanya Muhammad. Di dalam kitab Taurat sudah ada tersimpan nama Nabi Muhammad. Nabinya belum lahir, karena zamannya Nabi Musa kitabnya adalah Taurat, tapi Nabi Muhammad telah disebutkan dalam kitab Taurat. Maka si ahli maksiat tersebut menciumi nama Muhammad. Sambil seraya dia berdoa, Allahumma amitni bihubbi Muhammadin. Ya Allah, saya tahu saya banyak dosa, saya tahu saya ahli maksiat, tapi saya tahu ketika membuka kitab Taurat ada orang namanya Muhammad. Saya belum pernah ketemu, tapi yakin nama Muhammad adalah nama mulia. Maka aku cium dan matikan saya dalam keadaan cinta, membawa cinta kepada Muhammad. Belum ketemu sama Nabi Muhammad, pengen membawa cinta kepada Nabi Muhammad saat wafatnya. Akhirnya lihat Allah Ta'ala ampunin segala maksiat dan dosanya, karena mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu malam hari ini kita sedang mengagungkan Nabi Muhammad. Ibu punya hajat apa aja bu, tawasul sama Nabi Muhammad. Punya hajat, keinginan apapun, sholawat sama Nabi Muhammad. Karena pernah diajarkan di zaman-zaman terdahulu orang banyak hutangnya, berlimpah hutangnya, udah bingung, udah buntu, kemana lagi dia harus cari jalan. Akhirnya dia malam-malam bermunajat kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang langsung melunasi hutang-hutangnya lewat perantara orang-orang
lain. Lihat, dengan sholawat Allah bukakan setiap jalan keluar. Sakit apapun bacakan sholawat kepada orang-orang yang sakit, maka Allah akan angkat sakitnya. Tidak ada satu wali, tidak ada orang soleh kecuali dia mencintai Nabi Muhammad dan sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bohong kalau orang mengatakan wali kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kalau nggak gemar baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nggak mungkin kita diangkat derajat oleh Allah kalau tanpa melalui perantaranya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka tanamkan rasa cinta mulai detik ini, mulai saat ini kepada Nabi Muhammad. Tanamkan rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat cintanya kepada Nabi luar biasa, Bu. Sayyidina Abu Bakar semenjak meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bangun dari tidurnya, Bu, istrinya yang mengatakan setiap kali Sayyidina Abu Bakar bangun dari tidurnya, dilihat bantalnya selalu basah dengan air mata. Saking rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sahabat lainnya setelah meninggalnya Rasulullah, pipinya itu seperti ada bekas goretan. Ternyata bukan goretan, bekas luka karena air mata yang setiap hari menangisi dan rindu kepada Nabi besar Muhammad. Sayyidina Uwais Al-Qarni nggak pernah ketemu Nabi Muhammad sepanjang umurnya, tapi rindunya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Kalau ada tetangga-tetangganya habis ketemu Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni selalu tanya, gimana keadaan Nabi? Bagaimana fisiknya Nabi? Bagaimana kabarnya Nabi? Ditanya tentang Nabi. Satu ketika ada tetangganya ngabarin, kamu tahu nggak? Iya, Rasulullah dalam peperangan patah giginya. Patah giginya yang sebelah mana? Dikasih tahu sebelah sini, sebelah sini. Uwais Al-Qarni langsung berlari, nggak banyak pikir, ambil batu, kemudian disamakan batunya, kemudian dipukulkan kepada giginya Uwais Al-Qarni. Tanya lagi, sama nggak dengan giginya Nabi yang patah? Ini cintanya Nabi luar biasa. Dia pengen Uwais Al-Qarni merasakan sakitnya Rasulullah ketika terkena batu. Yang kedua, karena ingin mengikuti Nabi Muhammad, disamakan giginya, patahnya disamain. Kemudian banyak sahabat-sahabat lain yang luar biasa kecintaannya. Abdullah bin Umar, ketika kakinya terkilir, terjatuh, sahabat mengatakan, uzkur ya Abdullah bin Umar man ahabban nas ilaik, sebutkan siapa nama orang yang paling engkau cintai, niscaya akan hilang sakitnya. Kaki sakit kakinya, panggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, hilang rasa sakitnya. Karena tergantikan sakitnya dengan rindunya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah, satu cerita bagaimana kecintaan seorang sahabat yang namanya Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban, Bu, Pak, rindunya bukan main-main lagi sama Nabi. Rindunya udah rindu tingkat tinggi. Kurus badannya bukan karena nggak makan, tapi kurus badannya karena terus mikirin Nabi. Habis badannya karena tiap hari mikirin Nabi. Ini Uwais Al-Qarni kalau udah dari rumah Nabi, pulang ke rumahnya, di jalan ingat Nabi, balik lagi ke rumah Rasulullah. Saking kangennya sama Nabi. Habis dari rumah Rasulullah bantu-bantu, pulang ke rumahnya, di jalan ingat Nabi, balik lagi ke rumah Nabi. Saking rindu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu satu ketika Uwais Al-Qarni, satu ketika Sayyidina Thauban dikabarkan sama Rasulullah, wahai Thauban, engkau ini bakal jadi calon penghuni surga. Sama Nabi dikatakan bakal jadi calon penghuni surga. Pulang ini Thauban ini langsung pulang ke rumahnya, nangis. Berhari-hari nggak kunjungi Nabi, berhari-hari nggak ke rumah Nabi. Nabi tanya, kemana ini Thauban? Sakit ya Rasulullah. Kayaknya Nabi datang ke rumah Sayyidina Thauban. Dijemput Sayyidina Thauban, ditanya sama Nabi, ya Thauban, apa yang menyebabkan engkau sakit? Ini badanmu udah habis. Apa yang menyebabkan engkau sakit, wahai Thauban? Dijawab oleh Sayyidina Thauban, ya Rasulullah, semenjak engkau mengatakan aku menjadi penghuni surga, aku jatuh sakit ya Rasulullah. Kalau kita dikabarin ahli surga sebenarnya bukan main. Tapi ini Thauban ini dikabarkan menjadi ahli penghuni surga. Dia sakit.
Kenapa wahai Sauban? Engkau sakit ketika aku kabarkan masuk surga. Iya ya Rasulullah, saya teringat kalau saya masuk surga, tentu surganya nggak akan sebanding dengan surgamu ya Rasulullah. Maka itu yang menyebabkan aku sakit. Saya masuk surga dan surganya nggak mungkin sama dengan surganya Nabi. Maka aku mohon kepadamu ya Rasulullah, kalau begitu aku nggak mau masuk surga. Heran ya, orang udah dijamin masuk surga nggak mau masuk surga. Kenapa? Takut di surga nggak mau ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka kata Nabi, jangan khawatir wahai Sauban, almarhum ma'al. Seseorang bakal dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, yang pada malam hari ini kita membaca sholawat kepadanya, pada malam hari ini kita bersolawat kepadanya Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan cinta kita dibalas dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita nanti yaumil qiyamah kita adalah umat yang dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke doa, mari kita bersama-sama membacakan sholawat Ibrahimiyah. Semoga acara kita dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Para jemaah jangan dulu pulang ya, ditutup doa dulu ya. Nanti habis doa kita makan-makan dulu ya. Habib Hussein karena akan ke Cikarang Utara, jadi Habib Hussein pamit duluan. Sallu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika dari ma'ajim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'al salawatika wa barakata rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulur rahmah. Allahumma ba'athul maqama mahmud alladhi yaghfituhu fihil awalun wal akhirun. Allahumma ij'alna wa iyyahum mimman yastaujibu syafa'ata wa yartaji bihi minallahi rahmatan walhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.